Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Angga Septa Pratama. Pada video ini saya akan membuat tugas pada mata kuliah Keselamatan dan Kesehatan Kerja yang diampu oleh Bapak Oke Saputra. Untuk materi yang pertama yaitu pengertian APAR atau alat pemadam api ringan. APAR adalah alat pemadam yang bisa dibawa atau dijinjing dan digunakan atau dioperasikan oleh satu orang dan berdiri sendiri, mempunyai berat antara 0,5 sampai dengan 16 kg. APAR merupakan alat pemadam api yang memakainya dilakukan secara manual dan diarahkan dengan cara menyapu dari titik luar menuju titik terdalam di mana api berada. APAR dikenal sebagai alat pemadam api portable yang mudah dibawa, cepat, dan tepat di dalam penggunaan untuk awal kebakaran. Selain itu, karena bentuknya yang portable dan ringan, sehingga mudah mendekati area kebakaran. Dikarenakan fungsinya untuk penanganan dini, peletakan APAR pun ditempatkan di tempat-tempat tertentu dan mudah terlihat sehingga memudahkan di dalam penggunaannya. Selanjutnya yaitu persyaratan teknis APAR. 1. Tabung harus dalam keadaan baik. 2. Dilengkapi dengan etiket cara-cara penggunaan yang memuat urutan singkat dan jelas tentang cara penggunaannya. 3. Segel harus dalam keadaan baik. 4. Tidak ada kebocoran pada membran tabung gas tekanan tinggi. 5. Selang harus dalam keadaan baik, tidak boleh ada retakan dan tahan tekanan tinggi. 6. APAR jenis busa atau foam, tabung di dalamnya tidak boleh bocor, serta lubang pengeluaran tidak tersumbat. 7. Bahan baku pemadaman harus selalu dalam keadaan baik. 8. Tutup tabung harus baik dan tertutup rapat. 9. Warna tabung harus mudah dilihat sesuai dengan jenis APAR. Selanjutnya yaitu jenis-jenis APAR. 1. Jenis air. APAR jenis air terdapat dalam bentuk stored pressure tipe, tersimpan bertekanan, dan gas cartridge tipe. Sangat baik digunakan untuk pemadam kebakaran kelas A. 2. Jenis busa atau foam. Jenis busa adalah bahan pemadam api yang efektif untuk kebakaran dengan material utama minyak. Biasanya digunakan dari bahan tepung aluminium sulfat dan natrium bikarbonat, yang keduanya dilarutkan dalam air. Hasilnya adalah busa yang volumenya mencapai 10 kali lipat. Pemadaman api oleh busa merupakan sistem isolasi, yaitu mencegah oksigen untuk tidak ikut dalam reaksi rantai kimia. 3. Jenis tabung kimia kering. Jenis ini efektif untuk kebakaran kelas B dan C dan juga bisa kelas A. Tabung serbuk kimia kering berisi dua macam bahan kimia, yaitu sodium bikarbonat dan natrium bikarbonat. Gas nitrogen sebagai pendorong. Khusus untuk pemadaman kelas D atau logam seperti magnesium, titanium, zirconium, dan lain-lain digunakan metal drip powder, yaitu campuran sodium, potasium, dan barum klorid. Yang keempat yaitu jenis halon. APAR jenis ini efektif untuk menanggulangi kebakaran jenis cairan yang mudah terbakar dan peralatan listrik bertegangan. Bahan pemadaman api gas halon biasanya terdiri dari unsur-unsur kimia seperti klorin, fluorin, bromid, dan iodin jenis CO2. Kelima, bahan pemadam jenis CO2 efektif untuk memadamkan kebakaran kelas B dan C, berfungsi untuk mengurangi kadar oksigen dan efektif untuk memadamkan kebakaran yang terjadi dalam ruangan. Pemadaman dengan gas arang ini dapat mengurangi kadar oksigen sampai di bawah 12%. Selanjutnya yaitu pemasangan dan penempatan APAR. 1. Setiap APAR dipasang dalam posisi yang mudah dilihat dan dijangkau dan tidak boleh terhalangi apapun. 2. Pemasangan APAR harus sesuai dengan jenis benda atau tempat yang dilindungi. 3. Setiap APAR harus dipasang menggantung dan terlindung. 4. Pemasangan APAR dengan ketinggian maksimal 1,2 meter. 5. Pemasangan APAR tidak boleh di ruangan yang mempunyai suhu lebih dari 49 derajat Celcius dan di bawah 4 derajat Celcius. Materi selanjutnya yaitu pengertian dan prosedur umum penerapan LOTO. LOTO atau Lockout Takeout ialah suatu prosedur untuk menjamin mesin atau alat berbahaya secara tepat telah dimatikan dan tidak akan menyala kembali selama pekerjaan berbahaya ataupun pekerjaan perbaikan atau perawatan sedang berlangsung sampai dengan pekerjaan tersebut telah selesai. Prosedur umum LOTO antara lain: 1. Mengidentifikasi sumber energi.
2. Mengisolasi dan mematikan sumber energi. 3. Mengunci dan memberi tanda bahaya pada sumber energi. 4. Memastikan efektivitas isolasi sumber energi. Selanjutnya itu langkah-langkah saat menerapkan prosedur loto. Petugas pelaksana loto harus berpikir menyeluruh sesuai prosedur, yaitu mengenali semua bagian sistem yang harus dimatikan, menentukan orang dan mesin yang terlibat dalam proses ini, memiliki rencana cadangan jika mesin tiba-tiba menyala. Selain itu, petugas perlu menyampaikan kepada semua orang bahwa proses loto akan dilakukan. 1. Ingatkan semua orang bahwa proses loto akan segera dilakukan. 2. Ketahui sumber daya yang ada di sekitar tempat tersebut. 3. Kenali semua sirkuit listrik, sistem pneumatik dan hidrolik, energi pegas, dan sistem gravitasi. Selanjutnya, netralkan sumber energi yang dipakai dengan cara matikan arus listrik. 2. Blok semua bagian mesin yang mungkin bergerak. 3. Blok atau lepaskan energi pegas. 4. Keluarkan semua lini pneumatik dan hidrolik. 5. Turunkan semua bagian yang menggantung ke posisi yang aman. Tahap berikutnya adalah semua sumber daya harus dikunci. 1. Anda harus menggunakan kunci yang secara khusus dirancang untuk melakukan prosedur ini. 2. Setiap karyawan harus memiliki kunci pribadi mereka sendiri. Proses take out setiap mesin dan sumber daya. 1. Kontrol mesin, starter switch, garis tekanan, dan bagian yang ditangguhkan semua harus diberi tanda. 2. Semua tanda harus menyertakan nama Anda, departemen Anda, bagaimana Anda dapat dihubungi, tanggal dan waktu, logout, dan alasan melakukan logout. Selanjutnya, lakukan tes menyeluruh, meliputi lakukan cek dan double cek, lalu periksa lagi semua tahapan tadi. Cek secara detail tiap tahapan untuk memastikan semua telah benar. Lakukan tes sistem dengan menekan tombol start, operasikan katup dan sirkuit tes. Pastikan untuk mengikuti semua prosedur keselamatan setelah pekerjaan selesai dengan melepaskan lock dan tag. Setelah semua mesin siap dan semua pekerja dianggap aman, baru mesin bisa dihidupkan kembali untuk kembali bekerja. Baiklah, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.